ayat yang di bawah. Itu akan habis dalam beberapa waktu dalam. Ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram, itu ternyata modalnya sekantong air, sekantong kurma. Dan ternyata Ibrahim harus meninggalkan mereka dan pulang ke Palestina. Ibrahim datang dari Palestina, Ismail itu sudah soleh, bayangkan. Ditinggal dalam keadaan masih digendong, bayi itu digendong. Makanya kan waktu mencari air, kita tahu kisah tentang sa'i Safa Marwah nyari air sebelum memancar Zam-Zam itu Hajar masih digendong, diletakkan di situ. Keluar dari kakinya mata air Zam-Zam itu. Datang Ibrahim dari Palestina, sudah soleh itu anak besar. Disebutkan dalam ayat yang lain, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Datang itu Ismail itu sudah pandai membantu ayahnya, membantu orang tuanya. Insyaallah anak laki-laki di kita muncul pendapat gitu ya, atau opini di kita, kalau anak laki-laki susah Pak suruh bantuin orang tuanya. Kalau anak perempuan sih iya Pak bantu ini, bantu anak laki-laki main terus ya. Ternyata Quran mengatakan Ismail laki-laki itu bisa membantu orang tuanya. Soleh ya kan? Soleh. Datang sudah soleh. Coba bayangkan, pertanyaan saya. Jadi Ismail itu sebenarnya karya siapa? Ibunya. Oh, bapaknya di Palestina Pak. Handphone tidak ada, email tidak ada, WhatsApp apalagi kan nggak ada. Oh, pakai apa komunikasi? Tidak ada. Hari ini itulah Jakarta Kuala Lumpur ya kan, atau bisa komunikasi, wajah pun terlihat di sana. Tapi sama Ibrahim jarak dari Mekah ke Palestina 1000 km lebih. Ternyata ini adalah karya seorang bunda. Ini single parent nisbi namanya. Single parent nisbi. Suaminya masih ada tapi tidak sedang bersamanya. Sendiri dia didik anaknya. Yang ada single parent betul, sudah tidak ada lagi suaminya, ya. Tapi sebesar itu karya istri, karya Hajar, ternyata Hajar pun tak pernah disebut dalam Quran. Yang disebut Ibrahim yang disebut. Bahkan di ayat itu yang diabadikan Ibrahimnya, bukan Hajarnya, padahal karya Hajar. Jadi begitu Bu, saya mohon maaf ibu-ibu tidak usah merasa iri. Itu saya ngajari Pak, yang dapat nama baik bapaknya. Sudah ada sejarahnya itu memang. Tidak apa-apa, tahu saya, tidak masalah insya Allah. Oh iya, loh, tadi coba Imran kan sudah meninggal kan? Sudah meninggal. Tapi ketika Allah puji, yang disebut nama siapa? Nama Imran, bukan nama Hana. Jadi tidak usah iri, biasa saja ya kan. Saya cuma ingin sampaikan pesan kepada para ayah. Karena mengapa sampai suami layak dipuji untuk karya istrinya? Yang berkarya istrinya, tetapi yang dipuji, yang disebut-sebut nama suaminya, karena sang suami melaksanakan tugas dengan maksimal mendidik istrinya. Kemudian istrilah dengan didikan terbaik suaminya itu mengajari anak-anaknya. Gak usah saya ulang ya. Ibu-ibu kayaknya ingin diulang Pak kalimatnya. Gak usah saya ulang, gak usah diulang. Saya paham sorot mata para ibu jadi saya. Ya, jadi begitu ayah bunda dirahmati Allah. Dan di Quran ketika kita tahu bahwa anaknya Nabi Ibrahim laki-laki ya, Ismail Ishak laki-laki. Jadi sebuah pelajaran mahal buat kita. Kalau mau bertanya tentang pendidikan anak laki-laki, Ibrahim alaihissalam setelah melahirkan 2 nabi, bukan sembarang laki-laki, 2 nabi. Rasulullah Muhammad SAW punya anak 7 tadi ya. Ternyata anak laki-laki yang 3 orang yang laki-laki itu semua meninggal saat masih usia kecil. Jadi tidak bisa terbaca karya nanti bisa. Kalau tidak percaya Quran mengatakan tadi di surat Al-Imran tadi
walaysa dzakaru kal untha. Nah, saya mau tanya sekarang. Quran jelas mengatakan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Saya mau tanya, dari kita sekolah TK, kurikulum TK sampai S3 sampai doktoran tuh, di mana bedanya kurikulum laki dan perempuan? Lihat, pada tangan. Kalau tidak sama, mesti ada yang berbeda. Bahkan kurikulum pendidikannya pun harus ada yang beda. Kalau sama terus mesti ada yang salah kurikulum pendidikan itu. Jelas. Oh, namanya tidak sama kan? Tidak sama ya kan? Tidak sama. Saya pernah duduk seminar bersama dengan seorang pakar otak di Indonesia. Beliau pakar otak, bahkan beliau salah satu tim yang memeriksa otak calon-calon presiden. Kalau ada pemilihan presiden, itu hanya ada beberapa orang itu yang bertugas untuk memeriksa kesehatan. Nah, bagian otak dia salah satunya. Beliau sampaikan, kan di sini mungkin ada para ahli juga ya. Beliau sampaikan dalam seminar itu bahwa tentang bagaimana otak, bagaimana cara berpikir laki perempuan menurut ilmu otak itu sangat berbeda cara pikirnya. Nah, itu kemudian tidak sama berarti kurikulum pendidikannya. Kalau ada yang sama pasti ada. Quran pun mengatakan ada sisi kesamaan laki perempuan, ada sisi kesamaannya. Di sisi yang sama berarti sama. Di sisi tapi Quran mengatakan pula bahwa mereka juga tidak sama. Mereka berbeda. Ya. Nah, ada satu poin yang tentang pembahasan Rasul Muhammad SAW. Berkisah tentang Nabi Muhammad, keluarga Nabi ternyata lebih banyak yang dikisahkan adalah istrinya, bukan tentang Nabi Muhammad. Kalau tadi berkisah tentang Ibrahim, yang lebih banyak dikisahkan siapa? Nabi Ibrahimnya. Tapi Nabi Muhammad yang banyak dikisahkan siapa? Malah istri-istrinya. Apa buktinya? Tadi At-Tahrim sampaikan. At-Tahrim ayat 1, 2, 3. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa kau haramkan apa yang dihalalkan Allah hanya untuk mencari kesenangan istri-istrimu?